Iya, berarti kan ini jadinya kan gini. P maka Q maka R maka P itu kan ini kalau kita terjemahkan gitu ya. Jadi equivalent statement gitu. 5 dan 6 gitu ya. Jadi kalau mau ditulis ya equivalent statementnya adalah A sama dengan PH, jadi ini statement pertama. Statement keduanya adalah A anggota dari PH. Ketiga adalah A inverse B adalah anggota. Ini adalah equivalent statement. Jadi kalau 1 berlaku, 2 dan 3 juga berlaku gitu ya. 2 berlaku, 1 dan 3 berlaku gitu. 3 berlaku, 1 dan 2 juga berlaku. Lagi. Oke, pertanyaan saya masih seperti yang mirip tadi ya. Dua elemen tiga adalah 6. Ada 2 ditambah 6. Saya punya P berarti adalah A plus 6Z ini ya. Jadi saya tulis A lagi sekarang. Atau berapa banyak anggota dari P? Maksudnya komposisi itu dia bulat berarti objektif satu jadi tak 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 6 ada 6. Atas P itu simbolnya adalah Indeksnya Z. dapat ya Indeks dari 6Z di Z itu. Maka ya, seperti ini. pakai rumah enggak kayaknya rumah akar. Jadi sekalipun saudara belum belajar teorema Lagrange, kalau saudara bisa memanfaatkan lemma 7.1 dengan baik, bisa terjawab harusnya. Dipikirkan. Sudah lantas bisa saudara simpulkan sama dengan B. Ya, atau dengan kata lain, kalau A tidak sama dengan B, tidak lantas saudara bisa menyimpulkan ini tidak sama dengan B. Iya paham. Meskipun 0 tidak sama dengan 6 belum tentu 0H tidak sama dengan 6H, padahal sama. 0 tambah 6Z itu sama dengan 6 tambah 6Z. Anggotanya podo, isinya podo, nah isinya podo kan podo. Elemen P ini podo nih. Dan 6. Jadi jangan bulat tapi 6Z kan 6 kali Z. Itu kan subgroup ya. Kalaupun saudara sudah baca ke belakang, ya, saudara nggak bisa memakai yang ini, gitu ya. Tapi nggak bisa saudara pakai. Karena tak hingga. Karena kabilitasnya tak hingga, 6Z juga tak hingga, nggak bisa saudara pakai. Sehingga ya, ketika alat itu nggak bisa dipakai ya pilih saja. Ya. Berapa indeksnya? Apakah tak hingga? Enggak. Apakah hingga? Cuma 6. Dalam kasus ini kemudian ya. kapan A plus H atau berarti A plus 6Z ya? Ya. Kapan A plus 6Z tidak sama dengan B plus 6Z? Saat A dikurang B tidak mengurangi 0 modulo 6.
Kalau menurut yang lemma 7.1 nomor 6, berarti A plus 6Z tidak sama dengan B plus 6Z kalau apa? A inverse B A inverse B, ya. A inverse-nya apa berarti? negatif A Ya, negatif A plus 6 plus 6Z. B. Oh iya, Ini bukan bukan anggota dari 6Z. 6Z, ya. Atau dengan kata lain ketika B min A, kebetulan karena grupnya komutatif gitu ya. Dengan kata lain kalau B min A itu bukan anggota dari 6Z. Bukan anggota. Oh ya, sorry, bukan anggota ya. Nah, ini bukan anggota dari 6Z gitu ya. Nah, berarti 6Z kan kalau A-nya saya mulai dengan 0 dulu, ya, atau mungkin ini kalau kita buat sama gimana? Kapan A plus 6Z sama dengan B plus 6Z? Berarti ya, jadi ini lebih mudah dicek. Ini sama ketika berarti B min A ini harus merupakan anggota dari 6Z gitu ya. Sekarang saya mulai, kalau A-nya 0 plus 6Z ini akan sama dengan mana saja? 6 plus 6Z. Ya, sama dengan 6 plus 6Z. 6Z. Sama dengan lagi 12. Ya, 12. Negatif Dan seterusnya ya. Kalau yang negatif, negatif 6. ya negatif 6 plus 6Z. 6Z. Sama dengan Negatif 12 negatif 12 plus 6Z 6Z dan dan seterusnya. seterusnya. Artinya untuk A yang semuanya, untuk A yang kelipatan 6 cukup diwakili dengan 0 kan di situ? Ya. Karena kan sama di sana. Oke, sekarang semua yang kelipatan 6 sudah diakomodir oleh yang A sama dengan 0. Kita A-nya sama dengan 1. Ya kan 1 plus 6Z Ya. akan sama dengan berapa saja? 7 plus 6Z. 7 ya? Ya. 6Z, kemudian negatif 13. 5 dan Negatif 5 seterusnya ya. betul. Kalau yang min-nya min 5 Negatif 5. 6Z sama dengan min 11 plus 6Z dan seterusnya. Nah, berarti, nah itu kalau saudara perhatikan baik-baik 7, 13, kemudian lanjutnya nanti adalah 19, 25, kemudian yang negatif adalah negatif 5, negatif 11, negatif 17, dan seterusnya. Itu kesamaannya apa? Sama kongruen 1 modulo 6. Ya, itu yang kalau dibagi 6 sisa 1. 1, gitu kan ya. Jadi semua yang kelipatan 6 semua yang kalau dibagi 6 sisa 1 cukup diwakili dengan yang A sama dengan 1. Oke, cukup 2 ini saja saya berikan contoh. Jadi ini kira-kira ada berapa banyak? 6. Ada sebanyak 6. Jadi sebenarnya kita punya indeks apa P-nya itu berarti isinya adalah keadaan Ya. 0 plus 6Z, 1 1 plus plus 6Z. 6Z gitu ya. 2. Iya. 2 2 plus plus 6Z. 6Z, 3 plus 6Z. 4 plus 6Z. 6Z dan 5 5 plus plus 6Z. 6Z. Tutup kurung. Nanti ketika kita sudah berbicara di grup faktor, nah, saya akan tunjukkan bahwa ini sebenarnya adalah set 6. Iya benar. Ya, set 6 kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tambah kelipatan. Nah, lihat nanti bahwa sebenarnya mirip ini dengan Z6 gitu ya. P ini gitu. Ya, sehingga indeks dari 6Z di Z itu adalah 6 gitu ya. Kita belum bicara indeks ya. Oke. Ya, kalau ini tadi namanya konsep kiri ya. Yang ini apa? Yang kalau A-nya di kiri namanya konsep kiri, kalau A-nya di kanan namanya konsep kanan.
teorema Lagrange. Nah, kita masuk ke teorema Lagrange ya. Ini Dari berdasarkan subgroup. fakta kalau G adalah grup berhingga, H adalah subgrup dari G, maka order dari H itu membagi habis order dari G. Ini memperumum apa yang kita punya di bab 4. Ya, apa yang kita punya di bab 4. Kalau di bab 4 kan G-nya harus siklik dulu. G adalah grup berhingga dan siklik, maka kemudian H-nya adalah subgrup G, maka order H itu membagi habis order G gitu ya, kalau di bab 4. Nah, ini diperumum, grupnya tidak harus siklik, yang penting berhingga. Ya. Jadi kalau G adalah suatu grup berhingga dan H adalah subgrup dari G, maka order dari H itu membagi habis order dari G ya. Moreover gitu ya, lebih lanjut, banyaknya koset kiri atau kanan yang berbeda di H dari H di G itu adalah ya kardinalitas G dibagi dengan kardinalitas H. Di sini berarti kita harus jamin dulu bahwa banyaknya koset kiri berbeda dengan banyaknya koset kanan berbeda itu sama. Seperti ini. Kemudian I A, di mana A-nya anggota G. Maka kita bisa membuat suatu fungsi nanti dari P ke Q di mana F-nya ini bijektif. Sehingga banyaknya koset kiri berbeda dengan banyaknya koset kanan berbeda itu sama. Ya, nanti yang kita sebut dengan indeks tadi itu namanya. Cuma tidak dijelaskan seperti di buku ini. Gitu. Atau kalau ternyata ada di exercise ya. Misalnya sesuatu yang penting tapi tidak dijelaskan itu nanti jadinya exercise gitu ya. Ya, kita lihat teorema Lagrange ya. Jadi kalau G adalah grup berhingga, maka dan H adalah subgrup G, maka order dari H itu membagi habis order dari G. Lebih lanjut, banyaknya koset kiri berbeda dari H di G itu adalah order G dibagi dengan order H ya. Kita lihat di situ. Misalkan A1H, A2H sampai ARH itu menyatakan koset kiri yang berbeda ya dari H di G ya. Dan for each A in G we have, nah ya, jadi untuk setiap A di G kita punya AH itu harus sama dengan AIH untuk suatu I gitu ya. Karena tadi kita sudah bilang bahwa ini adalah semua koset kiri yang berbeda. Artinya kalau ada koset lain gitu ya, yaitu adalah AH, ya sudah pasti AH-nya pasti sama dengan salah satu di antara A1H, A2H sampai ARH gitu ya. Kita punya AH sama dengan AIH untuk suatu I. Ingat, jangan tiba-tiba menyimpulkan A-nya yang harus sama dengan A1, A2 atau AR gitu. Ya, tapi di situ hanya AH itu sama dengan AIH untuk suatu I. Ya. Nah, also by property one of the lemma gitu ya. Kata sifat yang pertama kita punya A itu merupakan anggota dari AH ya. Thus, each member of G belongs to one of the cosets AI, AIH. Gitu, ya. Jadi kan kita punya A itu selalu merupakan anggota dari AH, gitu ya. Menurut lemma 1 yang nomor 1. Nah, si AH sendiri itu ternyata harus sama dengan AIH, gitu ya. Untuk suatu I sama dengan 1, 2 sampai L. Gitu. Dengan kata lain, karena A-nya tadi adalah sembarang gitu ya, for each gitu ya. For each A in G gitu ya. Nah, ini berarti untuk setiap A anggota G, kita punya A itu harus anggota dari A gitu ya. Untuk suatu I sama dengan 1, 2 sampai dengan L gitu. Ya. Dengan kata lain berarti G itu adalah himpunan bagian dari ya A1H digabung A2H sampai dengan AR gitu ya.
kan baliknya. A-nya kan berada di salah satu AIH, kita nggak tahu yang mana. Ya sudah, berarti kita cuma punya ya, bisa dijamin bahwa A itu pasti anggota dari Gabungannya. gabungannya. Gitu. Iya. Terus Sehingga kita baliknya. punya yang ya karena yang ini sendiri gitu ya, kalau saudara cek bahwa si AIH ini jelas subsetnya G gitu ya. AI lanjut. Merupakan subsetnya G gitu kan ya. Sedap. Kan AIH tadi pengertiannya ya AIH di mana hanya anggota A. A. Nah, Padahal AI subset hanya kan subsetnya G ya, berarti ya itu AIH harus masuk ke G. G lagi gitu ya. Jadi jelas bahwa ini adalah subset G gitu. Sehingga ya kalau digabung semuanya pun gitu ya, Tetap subset dari G. gabungan I sama dengan 1 sampai LAI ini ya, Iya. ini adalah subset dari G. Karena subset apa? Ternyata tadi G-nya juga subset dari gabungan gitu kan ya, sampai LAI sehingga ya kita punya. Mau itu. Ya, G sama dengan. Jadi G itu Partisi. bisa ditulis sebagai G itu merupakan gabungan dari semua koset berbeda dari hanya. Contohnya tadi itu, kalau hanya adalah 6Z, nah ini tadi ya. Jadi kan kalau nah ini. Ya itu. Bisa jadi Z6. Nah, ini kalau saudara perhatikan ini kalau digabung semuanya, ini kan semua yang kelipatan 6 itu masuk di sini ya. Ini yang kalau Sisa satu. kalau klik ini kalau yang dibagi 6 sisa Satu. 1. Ini bagi 6 sisa Sisa dua. 2. Ini sisa 3, sisa 4, sisa 5. Nah, kalau digabung semua, Ya. ya kembali jadi himpunan semua bilangan bulat lagi kan. Iya. Ya, himpunan itu makna dari tadi. Nah, ini tidak bergantung pada hanya apa gitu. Nah, kurang lebih. Hanya mau saudara ganti misalkan untuk hanya yang lebih kecil itu 4Z gitu. Ya nanti bisa saudara dapatkan P-nya nanti isinya cuma 0 plus 4Z, 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan 3 plus 4Z gitu. Ini adalah kelipatan 4 yang ini ya, kelipatan 4. Ini kalau dibagi 4 sisa 1, ini dibagi 4 sisa 2, bagi 4 sisa 3. Kalau digabung semua ya sudah kembali lagi ke set sendiri. Kita punya bahwa ya dia itu adalah Gabungan. 1H digabung A2H sampai dengan AR. Nah, kemudian saudara ingat gini Karena ya, berbeda. kalau A, B ini adalah himpunan berhingga gitu ya. Enggak. Kita bicara yang berhingga saja. Order dari Ini A gabung B. B akan sama Order dengan dari A kan order dari A tambah order dari B tambah order dari kurangi B, order kita kurangi irisannya order dari A irisan A B. iris B, gitu kan ya. Padahal Ini berlaku kalaupun tidak hanya 2 himpunan gitu ya. Mau ini jadi apa? sampai Berapa? 3 himpunan, kalau 3 himpunan lah misalnya. order A gabung B gabung C. C gitu ya. Jadi kan Order A kalau saudara mau ya kan bisa gini kan ya, A gabung B gabung C. C Oh, gitu iya. ya. Jadi kan Order A gabung B A gabung B ditambah order C dikurangi dengan order dari A A gabung B gabung B diiris dengan dengan C. gitu ya. Iya. Kemudian yang sini bisa kita split lagi yang di situ ya. Ini jadi order A tambah order B tambah order C Dikurangi kita kurangi dengan order A iris B ya. Iya. Di situ kita kurangi lagi dengan A gabung B kita iriskan dengan C. Ya, dan seterusnya. Nah, tapi kita lihat gitu ya, kita ilustrasikan di yang dua karena ini tadinya masing-masing kan disjoin tuh Iya. antara A1H dengan A2H, Iya, A1 misalnya dengan kosong. A3, A1 dan A yang lain, begitu pula A2 dengan A3 gitu ya. Dia kan Sisanya kosong semua. pairwise disjoint istilahnya gitu ya. Iya, Jadi sepasang-sepasang itu pasti Disjoint. disjoint gitu ya. Sehingga nah ini kalau ini pun saudara pecah gitu ya. A gabung B diiriskan dengan C, ini kan menurut aturan de Moivre ini kan A iris C digabung dengan B iris C. Nah ini kan masing-masing kan kosong gitu ya. Iya. Jadi ini pun nanti adalah ya nol jadinya.
analoginya gitu, ini juga sehingga terakhir nanti ya cuma A, B, dan C saja. Sehingga kita punya kardinalitas dari G itu adalah kardinalitas dari A1H, A2H ditambah terus ya sampai ARH. Dan fakta yang kedua, nah kita punya ini gitu ya. Kenapa? Padahal tadi kita punyanya cuma ini loh ya. Kita kan punyanya itu ya. Kenapa kok tiba-tiba kita bisa menyimpulkan AH sama dengan ya iya. Soalnya kan kita cuma punya bahwa ya A1H itu sama dengan A2H sampai dengan A Sebenarnya aja B-nya satu. R. Ah, gitu ya. Sebenarnya aja B-nya identitas. Lalu kenapa kita bisa menyimpulkan ini? Pilih B-nya identitas. Pilih apa? B-nya identitas. Ya, good. Jadi kalau B-nya kita buat identitas gitu ya. Kalau B-nya sama dengan identitas ya nanti ini Ya, akan sama dengan BH, ini akan sama Nah, sendiri. Nah, itu sendiri. Sehingga esensialnya kita akan bilang gitu ya bahwa untuk setiap A anggota dari G ya AH kardinalitas dari AH itu sama dengan kardinalitas Dari dari H sendiri. A itu sendiri. Kalau hanya berhingga, awas ya. Ya. Kita bisa maknai banyaknya elemennya adalah sama. Kalau tidak berhingga ya kita selalu bisa membuat korespondensi satu-satu antara anggota di AH dengan anggotanya H. Artinya ya. Sehingga kita punya seperti ini ya sudah, berarti kita punya order G itu sama dengan R kali order H, ini berarti sama dengan mengatakan order H habis membagi order G. R-nya adalah indeks. Dengan konsep berbeda indeks. Biasanya we pause di sini ya. Jadi kita berhenti sementara ya. We pause to emphasize that Lagrange theorem is a subgroup candidate criterion. That is, it provides a list of candidates for the orders of the subgroup of a group. Oke, jadi kita berhenti di sini dulu gitu ya. Untuk menekankan bahwa dengan menggunakan ini gitu ya. Ini kan bunyi teori Lagrange kan kalau G berhingga gitu ya dan H subgroup G berarti maka order H itu membagi order G gitu ya. Kontrapositifnya apa? Kalau Jika order G-nya tidak membagi order H, maka kalau order H-nya tidak jika order H tidak membagi order G maka H bukan subgroup ya dari H G. bukan subgroup dari G. Sehingga kalau saudara punya grup dengan order 12, dia nggak akan punya subgroup yang ordernya 5. Jadi kalau kita punya seperti ini gitu ya, G ini adalah grup, kemudian order G-nya katakanlah 12, kemudian H adalah subgroup G, maka kemungkinan order dari H adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 6 atau ya kalau 12 berarti adalah dirinya sendiri. Yang sudah pasti kalau dia sama dengan 1 gitu ya. Kalau dia ordernya ke sini ya, yang sudah pasti kalau order hanya 1 ya jelas di sini hanya adalah identitas. identitas. Ya. Kalau order hanya adalah 12. 12 Jadi hanya maka H adalah G itu sendiri. ya. Belum adalah 2, 3, 4 atau 6. awas ini hanya memberikan kandidatnya ya. Iya, belum fix. Belum tentu selalu punya subgroup yang berorder 3. Itu belum tentu gitu. Saudara punya grup berorder 12, belum tentu dia pasti punya subgroup berorder 3. Tapi kalau dia Ya, punya sehingga subgroup, konvers dari teori Lagrange itu tidak berlaku secara umum. Ya, konversnya mungkin ya kita agak tricky dalam menyusun kalimatnya. Gitu saudara nggak bisa bilang order H membagi order G maka
H subgroup dari G, enggak, bukan seperti itu converse dari teorema Lagrange gitu. Ya, converse dari teoremanya tidak begitu, tapi converse-nya lebih begini. Kalau order G ini sama dengan N, kemudian K adalah pembagi N, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan H subgroup G sedemikian sehingga order H itu sama dengan K. Oh, iya. Ternyata ini tidak selalu berlaku. Ya, nanti ada contohnya di belakang. Sudah, kita pakai di permutasi kalau nggak salah. Nah, kalau itu tidak selalu berlaku, ya di matematik itu selalu gitu ya. Kalau kita punya teorema bunyinya P maka Q, ternyata yang Q maka P ini tidak selalu berlaku. Maka pertanyaannya adalah kapan Q maka P-nya berlaku? Syarat apa yang harus ditambahkan supaya converse-nya itu berlaku? Nah, salah satu contoh converse dari teorema Lagrange ini berlaku kalau G-nya siklik. Ingat ya, dulu kita ketika membahas di yang teorema 4.3, kalau G adalah siklik gitu ya, G-nya siklik, kemudian order G katakanlah sama dengan N, maka untuk setiap K di mana K adalah pembagi N, kita bisa mengkonstruk suatu subgroup di G sedemikian sehingga order H itu sama dengan K. Kan dengan mudah kan ya, kalau G-nya itu katakanlah dibangun oleh A, ya, maka kemudian nanti yang menjadi apa itu hanya apa? Kalau kita punya K-nya pembagi N, maka hanya apa? Siku A pangkat K. Kalau N per K. N per K. N per K ya. Iya, N per K. A pangkat N per K. Ini kan ini ordernya. Ya, jadi kita sudah menemukan satu kondisi bahwa ternyata kalau grupnya siklik, converse-nya jadi berlaku. Walaupun nanti kalau kita belajar lebih lanjut, gitu tidak harus siklik, gitu ya. Dia tidak harus siklik, gitu, supaya converse ini berlaku. Ya, nanti ada macam-macam, gitu ya. Ada teorema Cauchy, ada teorema Sylow dan sebagainya yang tidak ibu kaji converse-nya. Ya, jadi we want to emphasize that Lagrange theorem is a subgroup candidate criterion. Ya, dia adalah kita bisa memberikan kriteria kandidat dari subgroupnya G. Ya, jadi melalui ordernya, pastikan bahwa ordernya habis membagi ordernya G. Kalau tidak habis membagi, jelas dia bukan subgroup. Ya. Ya kalau saudara ingat di soal ujian itu ya jadi gampang gitu ya. Kita punya Z5 bintang kan kemarin 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau H adalah subgroup dari Z5 bintang, ya kemungkinan order H hanya 1, 2, 4 atau 4 gitu. Ya, walaupun pakai siklik pun juga jadi, kita pakai ini juga mengarah ke kesimpulan yang sama. Ya gitu, kemudian thus a group of order 12 gitu ya may have subgroups of order 12, 6, 4, 3, 2, and 1 but no others gitu ya. Warning, nah itu dia dengan memberikan warning di sini, hati-hati. Converse dari teorema Lagrange itu salah. For example, a group of order 12 need not have a subgroup of order 6 gitu ya. We prove this in example 5. Kita lihat di example 5. Jadi suatu grup dengan order 12 ternyata tidak harus memiliki subgroup berorder 6. Kita lihat nanti example 5-nya seperti apa. Ya. Nah, a special name and notation have been adapted for the number of left or right cosets of a subgroup in a group. The index of a subgroup H in G is the number of distinct left cosets of H in G. Ya, jadi banyaknya koset kiri berbeda dari suatu subgroup H di grup G itu kita sebut dengan indeks. Ya. Simbolnya seperti itu ya. Angka mutlak G kemudian titik 2H. Ya. Nah, koroleri 1 ya ini dengan mudah gitu ya. Jadi karena banyaknya koset tadi menurut menurut yang ini bagian keduanya gitu ya. Banyaknya koset kiri berbeda adalah order G dibagi dengan order H gitu ya. Ya berarti ya dengan mudah ya indeks dari H di G itu adalah order G dibagi dengan order H.
kalau G-nya Hingga. berhingga. Kalau tidak berhingga ya jangan pakai teorema ini gitu ya. Ini hanya untuk G-nya yang berhingga. Kayak tadi gitu. Kalau G-nya adalah Z ya nggak mungkin mau pakai tahingga per tahingga gitu, nggak bisa. Ya. Sehingga pengertian dari indeks itu lebih luas sebenarnya. Tidak harus pada grup yang berhingga. Nah, kemudian corollary 2 itu ya, kita jadi punya order dari suatu elemen itu pasti habis membagi order dari grupnya. Kalau grupnya berhingga. Ya. Nah ya mudah gitu ya, karena kita punya order dari A itu sama dengan order dari siku A gitu kan ya. Di bab 4 dulu kita udah bahas ini gitu ya. Dan kita punya siku A ini adalah subgroup dari G ya. Jadi yang kesimpulannya ya order A itu harus membagi habis order dari G ya, menurut teorema Lagrange. Nah akhirnya dari sini apa konsekuensinya gitu? Ini kan berarti kan order G itu sama dengan ya saya sebut apa? K dikalikan order dari A gitu ya. Akibatnya kalau A dipangkatkan dengan order G, ya ini kan jadi A dipangkatkan dengan K kali order A, berarti kan A pangkat order A dipangkatkan lagi dengan K. A pangkat order A sama dengan identitas gitu ya, pangkat dijadikan B pangkat K berarti ya sama dengan E. Jadi suatu elemen kalau dipangkatkan dengan order dari grupnya itu pasti menghasilkan identitas. Corollary 3 kita lihat, a groups of prime order are cyclic gitu. Every group of prime order is kita tidak bahas isomorfiknya ya. Isomorfiknya kita bahas nanti. Jadi suatu grup dengan order prima itu pasti siklik gitu. Itu juga relatif mudah gitu ya. Kalau order G katakanlah sama dengan P gitu ya. Kemudian kita punya ya ambil saja gitu ya A anggota G, kemudian A-nya A-nya bukan identitas. Kenapa bukan identitas? Supaya siku A ini juga bukan berisi identitas. Ya. Nah kita ingat siku A itu adalah subgroup dari G gitu ya. Sehingga kita punya order dari siku A ini harus habis membagi order dari G. Nah, padahal tadi order G-nya kan bilangan prima gitu ya. Sehingga ya kemungkinan dari ordernya siku A kalau nggak 1 ya pasti sama dengan P. Kan dia harus membagi P. P-nya prima, berarti kemungkinannya ya antara 1 atau P. Tapi karena di sini bukan identitas, ya, maka ini tidak mungkin. Gitu ya. Sehingga kita punya ya order dari apa? Kita punya order dari siku A itu sama dengan P. Ini berakibat siku A sama dengan G. Siku A sama dengan G. Jadi G-nya siku. Berarti semua grup yang berorder prima itu pasti komutatif. Ya, kita ingat bahwa suatu grup kalau dia siklik maka dia jelas komutatif. Gitu. Berarti konsekuensi dari ini semua grup yang berorder prima itu pasti komutatif. Gitu. Nah makanya nanti dia dibilang bahwa dia adalah isomorfis dengan ZP. Karena menurut teorema isomorfismanya gitu ya, kalau G itu grup kemudian order G-nya berhingga, nah kalau G-nya itu siklik gitu ya, G-nya siklik maka nanti G isomorfis dengan P. Jadi bab 6, tapi kita tidak akan bahas ini di sini, nanti kita bahas homomorfismanya dulu saja sekaligus kita membahas isomorfismanya. Nah, kemudian corollary 4 itu yang saya sampaikan tadi ya, A pangkat order G adalah identitas. Nah, corollary 5 adalah teorema Fermat. Teorema kecil. Teorema Fermat. Ya itu buktinya ya 1, 2, 3, 4, 5 baris lebih 1 ya sedikit gitu. Bandingkan dengan di teori bilangan buktinya berapa baris? Yeah. Itu yang di teorema Fermat ya, itu cukup banyak saya yang di situ. Yeah.
Ya, jadi untuk sembarang bilangan bulat A dan setiap bilangan prima P, maka kemudian A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P gitu ya. Dan P sama dengan A modulo P gitu ya. Jadi P-nya kongruen dengan A modulo P di situ. Sorry, saya salah baca. A pangkat P kongruen dengan A modulo P ya. Jadi untuk setiap bilangan bulat A dan bilangan prima P kita punya itu berarti A pangkat P kongruen dengan A modulo P gitu ya. Atau kalau dalam Fermat yang satunya ini adalah A pangkat P-1 ya, kongruen dengan 1 modulo P. Sama aja. Kenapa bisa pakai itu? Karena kita punya ininya prima ya. Prima ya, sehingga A inverse itu ada gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P gitu ya. Nah, cukup mudah gitu ya, ternyata buktinya by division algorithm A sama dengan PM plus R, di mana R-nya adalah seperti itu gitu ya. R-nya lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari P. Jadi kita punya A modulo P sama dengan R gitu ya. And it is sufficient to prove that R pangkat P modulo P itu kongruen dengan R gitu ya di sana. Ya. The result is trivial gitu ya. So we may assume that R is anggota UP gitu ya. Kan di situ kan P-nya kan prima gitu ya. P-nya prima. Kemudian R-nya itu kurang dari P. Berarti dari sini kita bisa simpulkan FPB antara R dan P sama dengan 1 gitu kan ya. Jadi FPB R dan P adalah 1. Ini berarti dengan kata lain kita menyimpulkan bahwa R itu merupakan anggota dari UP ya. Ingat UP kemarin kan kita menghimpun semua bilangan bulat yang relatif prima dengan P ya. Nah, ternyata UP sendiri gitu ya. Ya, ini kan dengan mudah isinya adalah ya 1, 2, 3 sampai dengan P-1 karena P-nya prima gitu ya. Sehingga semua yang kurang dari P gitu ya. Jadi kita punya under multiplication modulo P gitu ya, banyak residing corollary. Kita punya berarti di sini kardinalitas UP-nya adalah apa? Kardinalitas UP berarti sama dengan berapa banyak UP-nya? P-1 P-1. Sehingga menurut corollary ini gitu ya, yang corollary 4 R pangkat P-1 harus sama dengan 1 identitasnya. Sehingga kita punya R pangkat P sama dengan R modulo P. Telepon grup. Nah, itu converse dari teorema Lagrange bahwa tidak berlaku secara umum ya. Kita punya grup A4 gitu. A4 itu berorder 12, kemarin ingat. S4-nya ada 24 gitu ya, berarti A4 adalah 24/2 ya, itu adalah 12. Nah, dia tidak memiliki subgroup yang berorder 6. Lihat penjelasannya ya. To verify this, recall that A4 has 8 elements of order 3 ya. Ya, silakan saudara sambil buka tabelnya A4 itu ya, di bagian bawah bab 5 gitu ya. Ya, jadi ada 8 elemen dengan order 3 gitu ya. Yaitu A5 sampai dengan A12 gitu ya. Ya, kalau saudara ingat lagi mungkin lah A4 itu kan himpunan semua permutasi genap di S4 gitu ya. Itu kita punya identitas, kemudian yang panjangnya 3 seperti ini gitu ya. 1, 3, 2, kemudian kita punya 2, 1 2, 3, 1, 2, 1, 3 gitu ya. Kemudian sama nggak itu? Sama. Oh, sama dengan yang Sama. Ini juga sama ya. Iya. Ya cuma 2 itu. Ya, kita punya 1, 2, 4 gitu ya. 1, 4. Nah, di sini ya. 1,
134 lagi 134 143 143, kita punya 234 243 itu berapa? 2 3 4 5 6 8 Pas, ya. Jadi kita punya 8 elemen berorder 3 gitu ya. And suppose that H is a subgroup of order 6 ya. Jadi misalkan H adalah subgroup yang berorder 6. Misal A adalah sembarang elemen berorder 3 di A4 gitu ya. Jadi A adalah salah satu dari 8 elemen ini gitu ya. Kalau H itu tidak berada di H gitu ya, jika kita punya A itu adalah tadi ini, A-nya adalah anggota dari A4, order A-nya adalah 3 gitu ya. Nah, kalau A ini bukan anggota dari H, maka kita punya yang itu ya. Maka A4 itu sama dengan H digabung dengan AH. Ya. Ya, karena tadi, karena A-nya tidak di H gitu ya. Sehingga ya AH-nya tidak sama dengan H itu sendiri gitu ya. Kemudian but then A kuadrat gitu ya, A pangkat 2 gitu ya, itu berada di H atau A kuadrat berada di AH di sana. Kenapa? karena A kuadrat anggotanya A4 A4-nya grup tertutup. Itu berarti menjamin bahwa antara dia berada di H atau tidak. Kalau tidak begitu dia berada di AH-nya gitu ya. Ya, Paham nggak dari salah sini? satu. Jadi kan si A4-nya itu sama dengan H digabung dengan Ah, AH. Maka kita cek itu A kemungkinan. kuadrat gitu ya. Ya. A kuadratnya kan anggota dari A4 gitu harusnya. Iya. Ya nggak? A kuadrat anggota dari A4 kan ya Mas Yan ya? Iya. Ya, berarti kita punya A kuadratnya anggota H atau A kuadrat itu harus merupakan anggota dari AH. Ya. Kemudian kalau A kuadrat itu berada di AH, berada di H gitu ya. Kalau A kuadratnya anggota H, maka ternyata A kuadrat dikuadratkan itu juga harus anggota H kan ya. Karena hanya subgroup. Berarti kita punya A pangkat 4 itu adalah anggota dari H. Padahal A pangkat 4 itu. Padahal A pangkat 4 itu sama dengan A itu sendiri kan. Karena A-nya kan berorder 3 tadi. Iya. Berarti A pangkat 4 sama dengan A di situ. Ya, jadi kita punya A-nya anggota H. Ya, jadi jadinya kontradiksi. Karena tadi A-nya kita ambil yang tidak berada di H. Ya. Nah, oke, jadi tidak mungkin kita punya A kuadrat itu merupakan anggota dari H. Ya. Nah, kalau A kuadratnya di AH, berarti yang berlaku kan A kuadrat ini adalah anggota dari AH, gitu ya. Berarti A kuadrat itu dapat kita tulis sebagai A kecil di mana H-nya anggota dari H, gitu ya. Akibatnya apa di sini? A-nya A akan sama dengan H. H juga, gitu ya. Di mana H-nya anggota dari H. Dengan kata Kontradiksi lain, lagi. A anggota dari H. Berarti kontradiksi lagi di sini ya. Nah, this argument shows that any subgroup of A4 gitu ya, of order 6 must contain all 8 elements of A4 gitu. Karena kan tadi kita argumennya apa itu dia bilang kita ngambilnya tadi berorder 3 dan tidak berada di H. Ternyata nggak ada. Berarti kalau begitu si si H itu harus memuat 8 elemen tersebut gitu ya. Dan itu jelas tidak mungkin gitu ya. Orang tadi order hanya cuma 6, ternyata dia harus memuat 8 elemen gitu ya. Sehingga tidak mungkin, sehingga ini which is absurd gitu, terakhir gitu ya. Jadi kita simpulkan bahwa tidak ada subgrupnya A4 yang berorder 3 6 ya. Jadi konversnya teorema Lagrange itu tidak berlaku. Kemudian teorema 7.2 ya itu ya. Jadi order dari HK
itu sama dengan order H kali order K dibagi dengan order dari H K. Ya, di mana HK-nya itu saudara lihat ini adalah seperti ini. HK di mana H anggota H, K anggota dari K. Sekali lagi hati-hati dengan operasinya, jangan langsung ditembak saja itu adalah Perkalian. operasi perkalian. Ya, jadi ingat kalau tidak ada keterangan apapun HK seperti itu ya selalu menyatakan H dioperasikan dengan K. Maka ya lihat baik-baik, lihat baik-baik operasi di grupnya itu apa. Ya. Tidak perlu. Penting Tapi stabilizer dan power bit enggak perlu. kita bahas semuanya, kita cukup sampai di yang Sudah. sudah masuk ke aplikasi. Baik, berarti teorinya stop sampai di sini. Tinggal latihannya. Latihan. Kita beranjak ke latihan soal. Saudara masih punya waktu 20 menit untuk bekerja. Ya. Tiga. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. 3 Z Sebelum saya lanjut ke latihan soal. Hani. Hanya 3 Z. Soalnya nomor hiji bukan. Bukan boleh pakai 3 aja. Titik 3 titik 2 iya 7.3 iki ora apa sombong gak ngerti tapi gak ada